Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, diperbanyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semua tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, sekarang kita membahas di surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrizunahum minan nur ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya adalah Allah pelindung orang yang beriman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, yaitu iman, dan para pelindung orang-orang kafir adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu ya sahabatku semuanya, kita bisa membedakan mana orang yang beriman, mana orang kafir, mana orang munafik, dan mana orang fasik. Orang beriman adalah orang yang tentunya beriman kepada Allah dan taat kepada aturan yang sudah Allah tentukan, yaitu dengan adanya ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis ya. Al-Quran menjadi pedoman hidup, tuntunan hidup untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran ya. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik itu adalah pelindungnya adalah setan. Jadi bisa dibedakan ya sahabatku semuanya. Nah, kita patut takut ya kalau condong hati kita itu untuk selalu inginnya bermaksiat. Nah, berarti di kolbu ini terdapat sifat setan yang amat besar ya. Nafsunya nafsu amarah. Nah, kita rubah ya sahabatku semuanya. Kita bertaubat, intinya kembalilah ke jalan yang Allah ridhoi ya, dengan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, karena dengan Al-Quran seseorang akan hidup terarah ya sahabatku semuanya. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya, dan semuanya sudah ada aturannya sahabatku semuanya. Dan ayat selanjutnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Iz qala Ibrahimu rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafaro wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Yang artinya adalah, tidaklah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya
karena Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, ya. Itu ya sahabatku semuanya. Kita dimatikan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Allah adalah Khalik yang menciptakan semua manusia dari awal sampai akhir, ya. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang menciptakan planet-planet di luar angkasa sana, dialah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau kita makhluk adalah kecil, ya sahabatku semuanya. Dialah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya. Kita adalah miskin. Allah yang maha besar, Allah yang maha berkehendak, Allah yang merajai langit bumi beserta isinya. Nah, kita sebagai makhluk jangan dijadikan suatu kesombongan jika kita dikasih sesuatu yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu, kita tidak boleh dengan ilmu tersebut menjadikan suatu kesombongan, ya sahabatku semuanya, karena yang maha sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai ilmu lebih dari semua yang kita miliki, ya. Karena semuanya itu milik Allah, ya sahabatku semuanya. Kita hanya dititipi saja, ya. Mau ilmu apapun itu, ya. Mau ilmu tentang agama, mau ilmu tentang keduniaan, mau ilmu tentang apapun, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Qalbun Salim 81 dimanapun kalian berada, kita bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indahnya, ya. Karena Allah maha indah, ya sahabatku semuanya. Kita tidak boleh menuhankan sesuatu atau menyetarakan Allah dengan sesuatu. Dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang patut, yang harus kita sembah, kecuali hanya Allah semata. Kita sebagai muslim diwajibkan untuk sholat, ya. Sholat wajib itu 5 kali, ya sahabatku semuanya. Terdapat atau sebanyak 17 rakaat itu sholat wajib. Kita bertakbir kepada Allah di dalam sholat tersebut harus dengan qalbu kita, ya. Jangan hanya mulut saja. Kalau Allahu Akbar, akui bahwa kita ini kecil. Jangan kita merasa besar, ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu hak milik Allah. Kita tidak ada puji sama sekali, ya. Dan tidak berhak kita mendapat pujian, ya. Karena segala puji itu hanya untuk Allah, ya. Nah, jika kita semuanya, jika diciptakan oleh Allah, berparas bagus, mau cantik, mau ganteng, semuanya itu punya Allah, ya. Kita ketika ada yang memuji sesama makhluk, kita kembalikan kepada Allah yang menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu, ya. Jangan membusungkan dada bahwa saya ini seperti ini, jangan. Itu adalah kesombongan dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku sombong, ya. Jika kalian semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekayaan,
Nah, semua kekayaan itu juga milik Allah ya. Ada kalanya kekayaan tersebut jika kita menjadi manusia yang sombong, Allah ambil lagi ya. Tidak ada apa-apanya. Kita akan merasakan bahwa mudahnya bagi Allah ketika memberikan dan mengambil lagi ya. Kita tidak boleh sombong dengan sesuatu apapun, mau dikasih jabatan, mau dikasih kedudukan, mau dikasih popularitas apapun, atau mau dikasih kekayaan sebesar apapun, sekaya apapun, tidak boleh menjadikan suatu kesombongan, karena sombong itu adalah selendang Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk tidak boleh diterapkan di diri kita ya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, sesama makhluk juga kalau sombong itu tidak akan disukai ya, karena sombong itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Qobon Salim 81 dimanapun kalian berada, ingatlah ya sahabatku, kita ditakdirkan Allah menjadi sosok manusia ya. Manusia ini diciptakan oleh Allah dari setetes air mani ya, sama hina semuanya, dan berbau juga ya. Siapa sih yang ada jualan air mani? Nah, itu kita diciptakan dari itu ya, dari setetes air mani. Dan jadilah sebagai manusia, dari setetes mani itu menjadi segumpal darah ya, segumpal daging, terus diciptakan ada tulang belulang, diciptakan menjadi manusia dari anak-anak bayi ya, anak-anak, remaja sampai dewasa ya sahabatku semuanya. Itu semuanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Walaupun satu ibu satu bapak, kita akan berbeda sebuah karakternya ya, tidak akan sama. Itulah kebesaran Allah yang maha menciptakan makhluk-makhluknya yang berbeda-beda, walaupun satu keturunan, semuanya ada perbedaannya ya. Dan kita diciptakan sebagai manusia, dikasihlah akal pikiran kita, dikasih hawa nafsu, itu semuanya ada di dalam diri kita ya sahabatku semuanya. Apakah lebih cenderung kita menuhankan hawa nafsu kita, ataukah akal sehat atau akal pikiran yang sehat yang kita gunakan? Kalau kita menuhankan hawa nafsu kita dikedepankan, apa bedanya kita dengan binatang? Binatang kan sama ya, binatang makan, binatang itu minum, binatang dikasih hawa nafsu ya. Jika kita perbuatan kita seperti binatang, apa perbedaannya dengan binatang ya? Kalau binatang seperti itu, kalau manusia akan lebih jahat dari binatang. Kalau binatang ya sahabatku semuanya, contohnya seekor kucing saja, dia kelaparan, dia makan secukupnya saja ya, mau mencuri, intinya mencuri ikan itu cuma untuk mengisi perut saja. Tetapi lihat saudaraku semuanya dengan manusia, manusia itu sekali mencuri itu lebih dari sekedar untuk isi perut ya, bisa untuk beberapa turunan. Kalau kita sebagai pejabat atau posisi apapun, jika melakukan pelanggaran, mencuri hak orang lain, itu bisa dalam artian lebih dari binatang ya. Nah, itu ya kata Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an ya, manusia itu jika jahat itu lebih dari binatang. Kalau binatang cuma untuk menghilangkan rasa lapar saja, tetapi manusia bisa berbagai kejahatannya melebihi. Untuk ketika maling itu melebihi dari isi perut, tapi lebih-lebih. Dan
semuanya itu adalah menuturkan hawa nafsu, dan setan menggoda manusia masuk ke hawa nafsu kita ya, supaya kita tergelincir ke jalan yang sesat, supaya kita tergelincir ke sesuatu hal yang Allah tidak ridho. Allah tidak menyukai hal tersebut, tetapi manusia akan menuturkan hawa nafsunya dengan godaan-godaan setan ya, yang gak terlihat, tapi setan itu ada, dan setan akan mengunting terus menggoda anak cucu Adam supaya tergelincir ke arah yang Allah tidak ridho. Nah, mudah-mudahan sahabatku semuanya, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Yuk, pergunakan akal pikiran yang sehat supaya hidup ini terarah, supaya hidup ini selamat, selamat di dunia, selamat kelak masuk ke alam akhirat, karena akhirat adalah alam yang begitu langgeng ya. Jadi ketika masuk neraka akan selamanya di neraka ya, kalau dosa hamba tersebut banyak sekali. Tetapi jika hamba tersebut ahli ibadah, justru akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang juga kekal ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di dalam berbuat kebajikan dan meninggalkan semua larangan yang sudah Allah tetapkan ya. Terima kasih sahabatku semuanya sudah menyimak Qalbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, and comment ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.